7 ya? 7 berarti pas abis patch. Iya. Maksudnya semua itu ke arah Sally Boy. Sally Boy semua. Targeting Sally Boy. Bahkan sempat Lancelot, ada yang bilang kan, kalau mau lawan Alter Ego, ambil aja purple buff-nya Sally Boy. Siapa yang ngomongnya? Dan tapi kita mungkin akan cari hal tersebut, namun Fearless dengan komennya. Persiapan lawan Alter Ego kita udah lihat dan analis gameplay mereka. Kita udah dapat winning condition-nya. Ini apakah nyambung dengan apa yang saya bicarakan? Nyambung mungkin. Yang pertama, yang pertama mungkin karena sekarang kita tahu lawan match up-nya adalah Balmond. Jadi sebagai jungler yang secure objektif, di sini Fearless melihat winning condition tersebut. Tapi di sisi lain mungkin dia sadar bahwa kalau Leo Murphy sudah menemukan jawaban untuk mengcover ke arah Sally Boy, itulah di situ tuh mungkin makanya alasan dua hero ini di-ban. Ya, karena untuk beberapa minggu pertama ya kita tahu banget ya untuk Chico ini dia bisa dibilang melihat bagaimana permainan dari tim luar, mencoba untuk memodifikasinya sedikit. ATM. Tapi terlihat dan itulah template yang memang digunakan terus menerus hingga adanya satu kejutan di saat mereka memenangkan match pertamanya. Disitulah dia ibaratnya udah mulai berkembang, udah keluar dari zona nyamannya, udah menemukan lagi formula terbaru, dan itu yang wajib dia lakukan, konsistensinya aja sih sampai sekarang. Dan lalu ya komen dari Leo Murphy Wijanarko lebih banyak main sebagai support. Kalau Val mungkin ke hero-hero tank, keduanya pasti wajib diwaspadai. Dan udah terbukti dengan Leo Murphy yang mengamankan ke arah Franco. Kemungkinan terbesarnya main ke arah pick off. Harus ada eksekutor, Lancelot juga oke menurut aku di sini. Link, Lancelot, eksekutor pokoknya. Tapi ternyata membawa Popheus Esmeralda di area jungle. Wow. Ini dia yang menarik. Suka sekali aku dengan gameplay yang berbeda. Dan bahkan mungkin ada sedikit bercandaan Profesor KB dengan Sally Boy untuk melakukan pick terhadap Sylvana, tapi possibility itu sangat besar loh. Kecil sekali. Tapi menurut aku, kamu besar? Besar. Bukan untuk di pick, tapi besar untuk team fight-nya. Oh iya, team fight-nya power banget. Sylvana hero yang udah mulai terlupakan, hero M2 by the way. Nah, by the way, ini karena aku based on experience saja, maksudnya dengan dia punya damage cukup besar, burst, penetration bonus, terus juga healthy power-nya juga, regenerasinya kenceng banget. Tapi ya, apalagi ada shield absorb ya, ada shield absorb segala macam. Dan satu hal yang mungkin jarang diketahui adalah skill escape-nya itu. Skill escape. Ultimate-nya bisa pakai jadi skill escape. Ini bagus banget loh dengan penggunaan Rafaela. Mereka mengurangi penggunaan dash tapi menambah movement speed-nya. Iya, Popheus. Holy, ini pinter banget untuk menghindari dari Popheus. Satu hal yang sangat-sangat baik terlihat. Dan bahkan lihat audience prediction by TikTok, 70% terhadap Alter Ego, 30% terhadap Rebellion, Alter James. Dan buat kalian para Rebels, jangan lupa untuk langsung ke official TikTok dari MPL Indonesia untuk voting juga. Karena sebentar lagi kita akan melihat dua tim yang akan bertanding. Dan bahkan tentunya ini poin yang sangat penting untuk Alter Ego dan juga Rebellion. Yap, terdengar sudah semua suara yang ada di bagian belakang kita di Superverse masing-masing. Coba kita mau dengar dulu sore hari ini semangat dari MPL Arena. Sudah membara, sudah terbakar dan waktunya untuk menuju ke Land of Dawn menyaksikan match yang pertama, game yang pertama. Alright, bersama dengan Kalung Emas kali ini Pulung Ranger Emas. Welcome to Mobile Legends. Kenapa begitu sih? Iya kan. Ikutan belakang. Apa? Ikutan belakang rame banget soalnya. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, ternyata sosok backline yang tidak mau di pick off bukan Swallow ya. Dulu Swallow, tapi ini ke arah high sekarang. Yang berbeda. Leo Murphy. Pas banget. Walaupun bisa menarik, tapi ternyata masih bisa diambil. Dan bahkan itu tidak mengurangi sama sekali waktu dari Fearless untuk melakukan rotasi. Dan menurut aku, dengan adanya Fearless yang membantu melakukan clear di area mid lane, ini salah satu hal yang mungkin akan coba dipaksakan team fight atau dengan 4 orang yang standby. Lihat. Ini pertanda kalau mereka di early sampai mid game-nya nggak mau diambil sama sekali triknya. Karena butuh Clint butuh waktu untuk bisa memiliki item yang kuat, Profesor. Lebih tepatnya Fearless ngebantuin untuk clear wave ke arah Swallow itu adalah karena Swallow-nya tipikal hero melee yang dia membutuhkan level ketiga, tapi sekarang dia udah level 3. Ini Leo Murphy sedikit lagi tapi masih selamat, dan Swallow beserta dengan Wijanarko masih ingin tetap berada di tersebut, tapi setidaknya ada satu recall yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego, dan kita tahu untuk head to head dari area landing antara Clint dan juga Patrick di early ya. Itu Clint kan menang jauh banget dengan quick draw yang dia punya. Ya, poke damage. Bakal lihat di arah sana, first blood didapatkan Sally Boy dan Miracle Boy. Gak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Swallow. Ini membuat para pemain dari tim Rebellion harusnya agak lebih ketar-ketit.
Dengan poin kill 1 lebih dari seorang Sally Boy. Mungkin team fight di arah Turtle nanti bakal coba dipas oleh mereka. Dan bahkan team fight selanjutnya akan coba didapatkan oleh tim dari Alter Ego. Udil. No orange buff, Udil mencoba untuk melakukan Terrify, membuat para tim Rebel Legion kebingungan. Tapi posisi yang dia lakukan team fight di arah sana, untung nggak all out, untung nggak all in. Kalau all out dan all in, di Turtle-nya ini bakal milik dari tim Rebel Legion nampaknya. Oke, ini ada pergerakan lagi loh dari pemain-pemain dari Alter Ego. Mereka semua udah mulai berkumpul, ditinggalkan lagi masing-masing dari god lanernya. Ya udah, mereka head to head aja untuk berada di atribut 1v1 situation. Tapi Swallow berusaha untuk maju, namun ada aktivitas skill yang memang belum terlihat, yang masih miss juga karena Leo Murphy masih berhasil untuk menggocek. Oh, ini berbahaya banget. Lihat, Paing dia nggak punya health bar. Informasi harusnya sudah diberikan terhadap seorang Fearless. Dan bahkan nampaknya mereka bakal coba untuk fokus mengadu retribution. Dengan tidak adanya satu power dari Omega. Dan bahkan berhasil diamankan posisinya Sally Boy dan Mika Boy. Ditutup perjalanan Leo Murphy down Tyrant. Dan Sally Boy gak ada coverisasi. Melihat Pai is coming. Apakah Pai bisa menjadi satu buah penyelamat. Tapi nampaknya sedikit terlambat. Tidak ada sama sekali coverisasi. Dan kalau bisa kita bilang, para pemain dari tim Rebel Legion mereka semenjak memukul mundur Pai itu benar-benar poin plus banget. Iya, sekarat sama dengan tumbang. Itu adalah efek team fight yang diberikan ketika ada Turtle objektif, Lord objektif. Sehingga mungkin harus dipertimbangkan ketika bagaimana durability dari seorang Pai sebagai EXP laner yang bisa mengendalikan untuk team fight. Dan itu semua dimanfaatkan lagi loh. Nggak mau berhenti Balmonnya, berhasil mendapatkan lagi cara orange buff. Ini talent prediction by Axe di game yang pertama. By draft. Wow. By drum. By draft ini. Rebellion untuk KB dan juga Pulung selebihnya. Alter Ego. Iya. Alter Ego. Ini power dari Alter Ego juga kuat banget dengan pick off. Jadi kalau ngomongin soal winning condition, keduanya berbeda. Yang pertama, kalau kita ngomongin Alter Ego, dia pick off. Oh, Udil. Lihat satu point kill diamankan, tidak ada clear minion. Sally Boy bakal menggunakan retribution-nya. Kita lihat di arah tengah sini membuat tim Rebellion lebih kuat lagi. Kenapa? Mid laner-nya dimakan, mid laner-nya dipulangkan. Lihat rotasi yang dilakukan, ini akan sedikit terlambat untuk Alter Ego. Mereka tidak bisa mengcover Nino yang notabene-nya Nino di early tadi agak tersiap-siap loh. Iya, kayak back to basic nggak sih kalau kita ngomongin soal mid laner, bagaimana dia adalah lane yang paling mudah untuk digeng. Krusial. Krusial, dan itu merupakan salah satu jantung dari sebuah tim. Dan bahkan mid turret aja, turret alter aja itu sebenarnya nggak boleh pecah. Karena itu akan berimpact ke purple buff, Iya. berimpact ke orange buff. Dan bahkan belum ada turret yang pecah aja, dari Fearless udah enak banget makan semua jangkal yang dimiliki dari Sally Boy. Ini bakal impact di dalam team fight Turtle, Retribution, maybe Fearless akan lebih cukup kuat dengan satu level di atas Sally Boy dan Miracle Boy. Dan Ini lihat nggak, gimana? Dairon udah motong wave minion. tapi Udah siap. Artinya dia akan melakukan 5 man di area Turtle yang kedua. Ini enak banget mereka. Untuk kan adanya satu pergerakan Rafaela. Oke, untuk satu healingnya udah berhasil untuk tercover. Dan nutup Swallow, tapi lihat Tyrant Sakar tuh mau damage diberikan dari seorang Nino. Selamat loh. No flicker Nino. Kali ini tidak ada sword skill. Mereka tidak bisa extend. Mereka tidak memiliki sebuah sword yang mahal. Dan bahkan mereka tidak berhasil mendapatkan poin kill atas seorang Tyrant. Dengan all-in yang dia dapatkan, mereka kehilangan turtle-nya. Untung saja di sini Fearless nampaknya tidak melihat ada potensi bisa mengambil purple buff. Kalau kita anggap itu sebenarnya bisa, Prof. Karena retribusinya masih bisa. Iya, Masih ada. Tapi responnya balik lagi di sana langsung ada Holy Baptism, terus juga kita ngomongin Wijanarko dengan Dairon yang bekerja sama untuk memberikan tekanan kepada teman-teman dari Alter Ego. Apalagi kalau kita ngomongin soal Dairon, dia juga mainin physical penetration. Jadi sebagai Pakito dengan Festival of Blood, dia mainin untuk total damage dan dia udah jadi juga untuk Bloodlust X. Ya, karena perjumpaan antara Bloodhound dan juga Julian Chain Enhance itu adalah satu perjumpaan yang harusnya tidak bertemu, Pak. Karena menurut gue pribadi dengan adanya hal ini, di saat itu terjadi, ini gak bakal ada satu cancellation ataupun satu hal yang memang berjalan dengan semestinya. Bloodhound-nya pasti akan tercancel, sementara untuk dari Rebel Legion, mereka punya Rafaela. Untuk melakukan team fight enak banget. Untuk memiliki CC, mereka punya Holy Baptism, mereka juga punya Chain Enhance. Semuanya bisa di-connect langsung dan itu membuat pemain dari Alter Ego harusnya agak sedikit tertekan di dalam team fight. Ya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana item dari Rafaela sendiri, dia akan langsung menuju kepada satu buah Radiant Armor, menghandle bagaimana Udil dan juga Pai dengan magical damage, serta Sally Boy kayaknya. Oke, lihat di sana miss. Sally Boy tapi terperangkap kali sama jemput. Oleh Sarbul karena belakang lihat counter yang tepat sekali. Tepat sekali. Karena sebenarnya itu kalau misalnya kalian lihat garisnya itu di garis ujung banget. Ujung bro. banget. Yep. Dan satu hal yang mungkin bisa dilihat dari sini, Alter Ego udah mulai coba harus tarik ulur. Lihat, mereka harus menyelamatkan para pembuffnya. Iron Hook-nya masih nggak sampai. Nino, apakah dia memiliki damage karena dia menuju ke arah Renner apati. Satu Renner ke arah Swallow aja ini bisa menimbulkan impact yang besar loh.
Kenapa? Karena ketika team fight nanti, mungkin Swallow masih ada dibunuh di arah belakang. Waduh, America guys. Boy menuju ke arah Purple Bus terlebih dahulu. Mereka harus ngecek dimanapun keberadaan boost dari tim Rebel Legion karena boost tidak aman sama sekali untuk Alter Ego. Tidak ada ambush power juga bagi Alter Ego Esports. Nggak aman. Padahal ya kalau ngomongin team fight ambush atau team fight yang benar-benar memberikan pick off, Leo Murphy. Leo Murphy ada powernya di sini dengan menggunakan Franco. Dia punya powernya, tapi balik lagi terlalu banyak sisi power dari Swallow dia punya, Yep. Wijanarko ada juga Holy Baptism, Dairon dia punya knockout strike. Jadi Gak lengkap banget. Gak tau kenapa ya, aku lihat ini winning condition yang bakal dimiliki Alter Ego dari Pai. Pai ini yang akan mencoba mengacak-acak ke arah backline, apalagi dengan ada Paku itu. Tapi so far, Pai masih menahan semua source skill yang dia miliki. Bahkan di arah bottom lane dia memilih untuk pulang. Ketimbang menggunakan Demonic Force-nya. Ya. Dia memilih untuk pulang, dia dari Alter Ego punya celah untuk kehilangan turtle-nya. Ya, dan kalau ngomongin soal mulai bagaimana 12 lah ini, 12 lah Alter Ego. Turtle yang ketiga ini udah didapatkan juga sama Rebellion Zion. Artinya Perfect turtle. Perfect Turtle dan untuk setupnya ke depannya Fearless udah deket banget sama level 12. Sally Boy terpaut 2 level di sini. Alhasil Alter Ego Esports dengan power dari pick off-nya malah ke pick off balik. Wah. Oh my god, dapatkan knockout strike. Almost but never enough. Again Babulung. Masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Sally Boy dan America Boy. Cuman kemungkinan ke depannya bisa jadi tidak selamat. Shadow Twin Blade Setuju. dia udah punya. Shadow Twin Blade dia udah punya. Tapi dengan adanya semi sprint yang dimiliki oleh pemain dari Benzia dengan adanya Rafaela, Holy Healing ini yang bisa membuat pergerakan mereka. Contoh Cyclone Sweep. Cyclone Sweep dengan ditambahnya lagi Holy Healing, dia akan bisa bergerak maju atau berputar jauh lebih cepat lagi untuk ke bagian depan. Tapi Nino sedikit lagi SP tersisa. Leo Murphy berusaha untuk memberikan sebuah tindakan berdiri, tapi Ninonya ingin pulang karena darahnya gak banyak lagi. Udah gak ada health bar lagi, gak ada yang bisa mendapatkan satu buah pergerakan dari seorang Nino. Terlalu jauh, memasakkan turret di arah tengah untuk mendapatkan semua zoning out di arah jungle. Tapi di clear, Pai, 2 masa lebih dalam, bakal coba dipaksa Pai. Menunggu orang Dairon, tapi lihat Peter banget, Dairon gak keluar. Gak ada trigger dari seorang Dairon. Karena Dairon sadar, kawan-kawan yang punya ulti yang tinggi, mereka cukup tanpa seorang Pakuito. Iya. Dan dia bener-bener trigger disiplin yang sangat baik. Kenapa? Dia nggak keluar, tapi Nino tidak ada flicker lagi dan bahkan almost down dan ditumpahkan, dipaksakan dari belakang. Akankah ditukarkan? Kalau ditukar ini akan berubah menjadi sebuah lord yang akan dimiliki dari tim Rebel Legion. Namun tinggal diam dari daerah ter-take down, tapi akan ditukar dengan satu buah lord. Distraction, misdirection yang dilakukan oleh tim dari Rebel Legion kali ini. Sally Boy, The Medical Boy. Jangan lupa, dia bukan seorang EXP laner, dia tidak memiliki sprint. Jangan sampai nggak di-spec dengan damage dan memiliki Destroy Swallow. Iya, Ini mid laner loh Juliannya. Iya, buat sekarang walaupun kita ngomongin soal mid laner, Julian yang punya sprint tapi masih ada Ice Retribution juga. Bedanya di sini Swallow dia manfaatin banget bagaimana power dari Twin Blade. Ingat, dia bakal mengincar ke arah back laner dan ini Nino seolah-olah diancam oleh Swallow dengan power dari Julian yang kita tahu dia bisa backstep ke arah belakang, ada enhance chain juga. Dan ketika 3 skill dari Julian itu enhance-nya sudah digunakan, kita tahu juga bagaimana pasif dari Julian, yaitu serangannya makin berlipat ganda dengan lifesteal yang dia miliki. Dan Twin Blade akan connect dengan power Sudah terkena dan damage-nya sudah mulai berasal dari Leo Murphy. Udah set up di bagian belakang dengan Iron Hook, berharap dengan adanya satu tarikan berhasil mendapatkan satu player dari Rebellion Zion. Lihat damage yang gurih-gurih nyoy. Kali ini memberikan pressure dan bahkan Dairon. Lagi-lagi menjadi spotlight hari ini di game yang pertama menurut gue Dairon. Kenapa? Dia dengan adanya trigger untuk seorang Popheus, dia tahu diri, dia di rumput, dia nggak ngebuka sama sekali. Mungkin biasanya kan Pak Wito udah siap untuk melakukan dash, tapi kali ini tidak. Mereka bakal coba untuk menenangkan saja Lord. Oh my god, Iron Hawk! Leopard B! What? Di luar jangkauan otak saya melihat satu tarikan yang di luar nalar, Profesor. Wow. Inhuman Iron Hook barusan dilakukan dan ini bisa mengubah skema permainan dikarenakan yang ketangkap adalah Fearless 2 point kill yang sudah dia dapatkan 240 gold kepada yang melakukan takedown point kill dan ini Shutdown-nya Nino. bisa ke arah shutdown Nino dan langsung nge-build ke arah item-item lain. Mungkin di sini kalau misalkan kita melihat dari itemnya Nino Heptasis udah jadi karena dia juga barusan membuat ke arah Fury Hammer. Tapi buat sekarang pun menurut aku harus main pelan-pelan aja, jangan main terburu-buru karena itu dia yang baru mau aku sebutin. Ini Swallow mau jadi Holy Crystal. Nino satu kali combo pakai enhance chain dia bisa tumbang loh kalau misalkan kena side-nya juga. Kena shadow-nya aja kayak begitu. Satu hal ya, kan tadi ada tuh di Keys to Victory by Axe. Disiplin.
dengan ada satu buah celah yang bisa dimanfaatkan Alter Ego sekarang, mereka harus disiplin. Kan lihat, karena di New Axe Effect, the better you smell, the better you play. Jadi kalian ini harus mencium wangi aroma. Waduh. Aroma apakah ini bisa digeng atau enggak. Apalagi di area rumput. Ini di rumput ada wangi-wangi balmon enggak. Atau nggak Paku itu paling gampang kecium. Keringetan. Keringetan Dan Kak. jangan lupa, ini bergantung sama Iron Hook-nya, wangi apa enggak. Plus Rebellion Jin pintarnya adalah dengan seluruh aksi yang memang sudah mereka gunakan di dalam permainan ini ya. Mereka nggak memberikan celah sama sekali loh. Untuk pemain dari Alter Ego untuk maju terlalu dalam lagi. Cukup dengan satu auto turret tadi. Sekarang mereka mencoba untuk menahan lagi. Karena kalau sampai Alter Ego yang menguasai rumput. Ini jauh lebih berbahaya pula Pak. Oh, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya ketika dengan adanya Rebel Legend memiliki power pick terhadap Fearless, ini mungkin target utamanya bisa ke arah Fearless. Tapi jangan lupakan, Lord yang akan didapatkan ini kalau bakal di-baiting oleh tim Alter Ego, mereka akan team fight di arah bottom lane. Mereka akan mendapatkan objektif kembali. Lord akan didapatkan. Apakah bakal dipaksa untuk tidak boleh pulang? Nampaknya Nino dan Leo Murphy memilih untuk disiplin, mundur. Karena tadi possibility-nya dari detikan waktunya nggak cukup untuk melakukan backdoor. Iya, apalagi kalau misalkan kita ngeliat dari detikannya deket banget sama detik 41, alhasil Lord juga bakal keluar dari area bottom lane. Dan kalau misalkan ingin melakukan sebuah split push itu tidak akan menjadi buah yang manis dikarenakan mereka udah dapetin 2 turret di sini. Udah cukup, mereka pulang. Iya. Dapat keuntungan, udah nggak mau rugi lagi. Nah ini ketika adanya Lord Enhance datang, Dairon akan mendorong dual lane dan setelah mendorong dual lane dia akan ngumpet di rumput. Dan dia, ini dia, fake-nya di mana dengan 8 kali pick walaupun dengan 38% win rate, tapi gameplaynya yang aku lihat sekarang, Profesor KB. Dan Pak Pulung lihat gameplay gimana dia tidak akan men-trigger Popheus selama dia terlalu jauh posisinya dari seorang Popheus itu sendiri. Lihat, dia di rumput, dorong di tengah. Kalau Popheusnya mau masa di tengah, bawahnya jebol. Bawahnya jebol, dia akan rotasi lagi. Retribution telah dikeluarkan. Dan bahkan di arah top lane, Super Minion masih bergerak menuju ke arah para base. Dan tim Alter Ego, salib pada mereka, boy. Dan bahkan mereka kehilangan Dino. Dino terperangkap, Pai gak bisa maju lebih dalam lagi. Dan bahkan di sisi sebaliknya, Swallow take down. Tapi dengan satu buah Lord, manis 12, mereka bisa mengontongkan base itu. Gold difference yang sangat jauh. Keunggulan dari gold difference yang dimiliki Rebellion dimanfaatkan dengan sangat baik. 4 ataupun 3 dari best turret sudah berhasil hancur. Iron Hook-nya nggak kena pula. 4 melawan 4. Mereka semua kehilangan Nino. 1 damage dealer utama yang diwajibkan ataupun diharuskan untuk bisa membantu di dalam team fight ini. Mereka yang maju. Coba lihat Roji. Gak, ini Rebellion gak melakukan disiplin. Dia harus mundur. Dia udah tahu dia gak bisa dan gak punya wave Dan lagi. Nino hidup loh. Iya, Nino hidup. Nggak, dari mulai ketika dia menunggu 2 wave yang akan masuk di arah top dan bottom, itu gak wise banget menurut aku, Profesor. Ya, jadi mau nggak mau harus reset terlebih dahulu dan untuk Reset sekarang lagi. kalau misalkan melihat dari point kill-nya Apa itu, Be? 47 nanti untuk nanti. Oke. Persiapan untuk nanti. Persiapan untuk nanti. Iya, kalau buat sekarang dengan perbedaan gold ke arah 7.000 menurutku ini emang yang dilakukan Rebellion Zion udah jalan bareng Lord aja. Ketimbang nantinya mereka kena pick off lagi Shutdown. gara-gara Franco ter-shutdown, alhasil Alter Ego Esports bisa manipulasi dari segi objektif. Apalagi buat sekarang lihat deh, objektifnya mendukung banget loh Alter Ego Esports untuk melakukan pick off di arah top lane. Mereka Yes. bisa aja bermain di arah top lane, tapi ingat jangan terburu-buru dikarenakan tidak ada rumput yang aman menurutku bagi Franco. Franco boleh lah untuk menjadi salah satu hero yang ofensif untuk melakukan pick off. Tapi kalau lagi lose condition, menurut aku main sabar aja. Tungguin rumput yang benar-benar aman sampai ada satu pick off yang benar-benar mahal. Itu baru mungkin bisa dibalikan keadaan. Posisi kali ini sih kalau bisa aku bilang dari tim Alter Ego, mereka untuk melakukan split push juga sulit. Ya kan? Karena mereka bisa dibilang dengan 5 orang yang standby secara bersamaan itu oke. Tapi lihat, wow! Lihat satu bawa telah keluar tapi dari Mr. Gonzalo. Happy birthday! Leo Murphy bakal coba di take down. Ini bakal menjadi IP yang cukup besar. Karena Lord terbuka. Tanpa adanya Nino tidak mungkin ada team fight tambahan. Udah boleh kita bilang mission fail. Mission fail. Ini ulang tahun belum. Di Surprising juga udah Pak. Hilang langsung di area tersebut dan Lord kembali free. Oke, udah mulai bisa untuk riset nggak fokus ke arah seorang Pakuito sih. Udah mulai coba untuk fokus team fight atau mungkin ya front to back yang mungkin Nino udah memiliki sedikit item lebih dibandingkan kawan-kawannya. Nah, tapi menurutku itu adalah satu-satunya cara untuk melakukan comeback game dengan macro play yang bisa dimaksimalkan. Namun sayangnya mungkin yang tidak diduga-duga adalah hadirnya Swallow di sana. Iya. Yang dia udah jadi Divine Glaive juga, Holy Crystal udah di tangannya. Jadi ya lihat aja satu kali Enhance Chain, hilang Nino dengan Twin Blade. Problemnya adalah di arah bottom lane tadi sempat ingin terjadi ganking yang dilakukan. Itu mungkin yang membuat concern terhadap seorang Swallow, dia bakal coba mengcover posisi orang yang akan melakukan split push. Dengan Lord
posisi yang terbuka di area tengah. Mereka bakal coba untuk masuk. Ini 3 lane yang berbeda. Bakal coba ditabrak oleh Rebel Legion. Difference Gold yang cukup jauh. Membuat mereka tidak bisa menang. Tapi lihat Iron Hawk. Wijan Narko. Wijan Sanjan. Terbakar Rebel Legion. Mereka tidak bisa berhasil melakukan apapun. Dan bahkan di sisi sebaliknya. Rebel Legion berhasil mendapatkan poin ketika adanya pause. Hey, apa yang terjadi? Aku melihat Nah, ini dia. Yap, Dan itu dia. kemenangan Betul. hadir. sesuai dengan praduga kita. Yap. Di angka 17 menit, hampir 17 menit. Gak bisa masalahnya. Dengan animasi aja. Kita anggap itu tadi animasi channeling beberapa hero melakukan basic attack terhadap base aja. Iya. Itu darahnya hampir hilang. Di pause sekalipun. Gak bisa, Pak. Ketika di play. Gak bisa, bentar, gak bisa. Udah. langsung meletus. Iya, iya. Semua animasi, semua Karena gini, animasinya auto jalan dan Yang udah. pertama, itu adalah 3 hero yang immortalnya pecah.